Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, baik Ibu. Alhamdulillah semua dalam kondisi baik dan sehat. Anak-anak, siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua, Ibu. Semua masuk? Alhamdulillah ya. Coba siapa yang sudah sarapan, acungkan tangannya. Ayo, Ibu. Wah, hebat. Sebelum mulai belajar, jangan lupa biasakan sarapan terlebih dahulu, supaya kita dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih konsentrasi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doa? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada kali ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Kemarin kita sudah belajar sedikit ya tentang pantun. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan membaca pantun, siswa mampu menjelaskan amanat pantun dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyusun kata menjadi pantun dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca dan mengamati video, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menganalisis gangguan pada peredaran darah manusia dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan gangguan pada peredaran darah manusia dengan benar. Nah, anak-anak, masih ingat tidak apa itu pantun? Ingat, Ibu. Ingat, Bu. Silahkan Mbak Gita bisa menjawab. Ya, pantun adalah satu di antara banyak jenis puisi lama yang dikenal oleh orang terdahulu atau lebih dikenal oleh orang sejak lama sekali. Benar sekali Mbak Gita, pintar. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak masih ingat apa saja ciri-ciri dari pantun itu? Ingat, Ibu. Silakan Mbak Agil. Ciri-ciri pantun itu terdiri dari satu bait, terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Kemudian bersajak AB. Kemudian ada ciri-ciri satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Benar sekali Mbak Agil, pintar. Nah, selanjutnya ada amanat pantun. Nah, anak-anak masih ingat tidak cara menentukan amanat pantun? Masih, Ibu. Ya, silakan Mbak Agil. Cara menentukan amanat pantun yang pertama yaitu bacalah pantun tersebut dengan seksama. Yang kedua, amanat pantun terdiri di baris ketiga dan baris keempat. Kemudian yang ketiga, jika sudah menemukan pesan dalam pantun tersebut, tulislah amanat pantun dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Sudah, Ibu. Ya, benar sekali Mbak Agil, pandai. Nah, untuk selanjutnya ada macam-macam pantun. Anak-anak, ada berapa macam pantun itu? Ada 5, Bu. Ya, benar sekali Mas Agus. Yang pertama ada pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang mengandung nilai-nilai moral di dalamnya. Coba siapa yang mau membaca dan menentukan amanat dari pantun nasihat ini? Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Dewi. Jika kau tengah ada di Jogja, janganlah lupa beli bakpia. Jikalau nanti sudah berdaya, janganlah pongah lagi jumawa. Amanatnya yaitu, jika cita-cita sudah tercapai, kita tidak boleh sombong dan angkuh. Sudah, Ibu. Iya, benar sekali Mbak Dewi, pintar. Nah, yang pantun yang kedua ada pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang mengandung humor dan bertujuan untuk menghibur orang yang mendengarnya. Nah, siapa lagi yang berani membaca dan menentukan makna dari pantun jenaka ini? Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Gita.
Ikan betutu makan gelatik, perut lapar sudah kempong. Kamu itu memanglah cantik, tapi sayang giginya ompong. Amanat dari pantun ini yaitu perempuan itu cantik, tapi giginya ompong, Bu. Iya, benar sekali Mbak Gita, pintar. Pantun yang ketiga ada pantun agama. Pantun agama adalah pantun yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keagamaan. Selain itu, juga mengandung perintah, larangan, dan teguran terkait hal-hal keagamaan. Siapa lagi yang berani membaca dan menentukan amanat dari pantun agama ini? Saya Ibu, Ya, silahkan Mbak Agil. pantun agama. Percuma punya liontin emas, bila emasnya emas yang palsu. Percuma punya otak yang cerdas, bila sembahyang saja tak mau. Amanat dari pantun ini yaitu percuma berotak cerdas tapi tidak mau beribadah. Ya, benar sekali Mbak Agil, pandai. Nah, pantun yang keempat ada pantun anak. Pantun anak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak. Siapa yang mau membaca dan menentukan makna dari pantun anak ini? Ayo Bu, Ya, silakan Mas Agus. di kamar tidur tergolong cermin. Cermin dipakai untuk berdandan. Di tanah lapang kami bermain gundu suka layangan. Makna dari pantun tersebut adalah anak-anak yang bermain gundu dan layangan di tanah lapang, Bu. Iya, benar sekali Mas Agus, pintar. Nah, pantun yang terakhir ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki dan pendengar diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki dari pantun tersebut. Siapa yang berani membaca dan menentukan jawaban dari pantun teka-teki ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Dewi. Burung nuri, burung dara, terbang ke sisi taman kayangan. Cobalah cari, wahai saudara, makin diisi makin ringan. Jawabannya balon, Bu. Ya, benar sekali Mbak Dewi, pintar. Nah, anak-anak, Ibu punya satu pantun teka-teki lagi nih. Makan tahu dengan sambal kacang, cabenya beli di pasar minggu. Apa gerangan, berdegup kencang, sekepalan tangan di dada kiriku. Ayo, jawabannya apa nih? Izin menjawab, Ibu. Iya, silakan Mbak Gita. Jawabannya itu jantung, Bu. Iya, benar sekali Mbak Gita. Jawabannya adalah jantung. Nah, anak-anak, berbicara mengenai jantung, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata jantung? Sistem peredaran darah, Bu. Iya, benar. Sistem peredaran darah. Sekarang, coba anak-anak amati video yang Ibu punya tentang sistem peredaran darah ini. Amati dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai anatomi dan fungsi jantung. Jantung adalah sebuah rongga organ berotot yang mampu memompa darah melewati pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang-ulang. Tubuh manusia sangat membutuhkan suplai oksigen dan nutrisi melalui darah. Darah ini dipompa melalui jantung yang juga bertugas menghilangkan sisa metabolisme. Jantung menjadi salah satu organ manusia yang memiliki peran pada sistem peredaran darah. Letak jantung manusia berada di rongga dada dan sedikit ke sebelah kiri. Ukuran jantung manusia sekitar kepalan tangan dan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Tiap ruangan jantung dipisahkan oleh lapisan dinding septum. Setiap bagian di dalam jantung mempunyai fungsinya masing-masing. Berikut penjelasannya.
Katup jantung. Pada proses mengalirnya darah dari satu bagian ke bagian yang lain, ada katup-katup yang mampu membuka dan menutup. Semua katup bertugas menjaga darah mengalir ke arah yang benar. Terdapat 4 katup pada jantung, yaitu katup mitral, berada di antara serambi kiri dan bilik kiri. Katup mitral normalnya mempunyai 2 daun katup, maka disebut juga katup bikuspid. Katup aorta berada di antara bilik kiri dan aorta atau batang nadi. Katup trikuspid berada di antara serambi kanan dan bilik kanan dan mempunyai 3 daun katup. Katup pulmonalis berada di antara bilik kanan dan arteri pulmonalis. Cara kerja jantung. Tugas utama jantung adalah memompa dan menyuplai darah ke seluruh tubuh. Proses ini tidaklah sederhana. Berikut penjelasan. Ketika jantung berdenyut, ruang jantung mengendur dan terisi oleh darah atau diastol. Kemudian, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung atau sistol. Kedua serambi dan bilik mengendur serta berkontraksi secara bersamaan. Darah kotor dari tubuh mengalir melalui 2 vena besar menuju ke dalam atrium kanan. Atrium kanan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan melalui katup trikuspidalis. Darah dari ventrikel kanan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis ke paru-paru. Darah mengalir melalui pembuluh kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida, dan kemudian dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir dalam vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Darah dalam atrium sinistra didorong ke ventrikel sinistra melewati katup mitral, lalu memompa darah bersih melewati katup aorta masuk ke dalam arteri terbesar dalam tubuh. Darah yang kaya oksigen inilah yang disirkulasikan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan sebagainya. Penyakit pada jantung. Penyakit jantung adalah sebuah kondisi khusus yang menyebabkan jantung tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Dan anak-anak, setelah mengamati video tentang sistem peredaran darah tersebut, coba siapa yang bisa menyimpulkan apa itu sistem peredaran darah? Saya Ibu. Ya, silakan Mbak Agil. Organ peredaran darah pada manusia itu terdiri dari pembuluh darah dan jantung. Seperti itu, Ibu. Ya, benar sekali Mbak Agil, pintar. Nah, kemudian Ibu akan membagi 4 anak di sini menjadi 2 kelompok ya. Satu kelompok beranggotakan 2 anak. Kelompok 1 beranggotakan Mbak Agil dan Mas Agus. Kelompok 2 beranggotakan Mbak Agustin dengan Mbak Agita. Dalam kelompok tersebut, nanti anak-anak ditugaskan untuk mendiskusikan mengenai organ peredaran darah dan gangguan apa saja yang terjadi pada organ peredaran darah manusia. Dimengerti anak-anak? Dimengerti, Ibu. Ya, bagus. Diskusi bisa dimulai dari sekarang ya, anak-anak. Ibu beri waktu 15 menit. Baik. Baik, Bu. Nah, sudah selesai ya diskusinya. Coba apa saja yang kalian dapatkan dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Ada yang mau membacakannya? Saya, Ibu. Ya, silahkan Mbak Agil. Gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama ada anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah.
Yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang keempat, kanker darah atau leukemia. Jantung koroner. Sudah, Ibu. Ya, benar sekali ya Mbak Agil, pintar. Jadi, organ peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, kita ulas sedikit ya tentang jantung. Jantung manusia terletak pada rongga dada sebelah kiri dan di atas diafragma. Jantung manusia terdiri dari 4 tulang, yaitu serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kiri. Nah, anak-anak, fungsi jantung adalah sebagai organ pemompa darah pada manusia. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pembuluh darah vena atau balik yang berfungsi mengangkut darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Dan yang kedua ada pembuluh darah nadi atau arteri, yaitu berfungsi mengangkut darah yang mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada gangguan peredaran darah. Nah, apa saja sih gangguan-gangguan yang ada pada sistem peredaran darah? Yang pertama ada anemia. Anemia adalah kekurangan sel darah merah. Biasanya orang yang mengidap penyakit anemia ini kurang mengkonsumsi zat besi. Yang kedua ada hipotensi. Hipotensi adalah penyakit yang disebabkan karena penurunan tekanan darah. Yang ketiga ada hipertensi. Hipertensi adalah gangguan yang disebabkan karena naiknya tekanan darah. Yang keempat ada leukemia atau kanker darah. Leukemia adalah gangguan yang disebabkan karena sel darah putih memperbanyak diri tanpa terkendali. Jadi, sel darah merah termakan oleh sel darah putih. Yang terakhir ada jantung koroner. Jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan lemak, darah, atau kolesterol pada arteri. Nah, selanjutnya, coba di sini ada yang bisa menyebutkan upaya-upaya apa yang kalian ketahui tentang menjaga kesehatan sistem peredaran darah pada manusia? Saya Bu, rutin berolahraga. Iya, rutin berolahraga. Yang kedua? Menghindari kebiasaan merokok, Bu. Iya, benar. Yang ketiga? Mengonsumsi makanan yang dapat memperlancar sistem peredaran darah, Bu. Iya, benar. Yang keempat? Menghindari makanan yang mengandung banyak gula dan garam, Ibu. Iya, benar. Pintar-pintar sekali ya anak-anak Ibu ini. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Ibu ada beberapa gambar nih tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Coba kalian amati gambar-gambar berikut ini ya. Yang pertama, ada penyakit dengan gejala pucat pada kelopak mata, mual, denyut jantung tidak beraturan, keletihan berlebihan, sakit kepala, dan kerontokan rambut. Yang kedua, ada penyakit dengan gejala penglihatan kurang jelas, mudah mengantuk, pusing, dan mudah lelah. Yang ketiga, ada penyakit dengan gejala sakit kepala, pendarahan pada hidung, mual, dan muntah. Yang kemudian, ada penyakit dengan gejala demam, perut nyeri, mudah lelah, dan kulit beruang. Yang terakhir ada penyakit dengan gejala dada sakit, sakit lengan, sakit punggung, dan kepala pusing. Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi masalah sistem peredaran darah yang ada pada gambar-gambar tersebut bersama kelompoknya masing-masing. Boleh mencari informasi di internet atau buku ya. Kemudian, jika sudah selesai, setiap kelompok silahkan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bu. Baik, Ibu beri waktu mengerjakan 15 menit ya, dimulai dari sekarang. Anak-anak sudah selesai mengerjakan? Apakah ada kesulitan? Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Jika sudah selesai, silahkan kelompok siapa yang berani maju pertama kali untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dari kelompok 1, Bu. Baik, silahkan kelompok 1 presentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Baik, Bu. Hasil diskusinya pada gambar pertama yaitu merupakan penyakit anemia. Kemudian pada gambar kedua yaitu merupakan penyakit hipotensi. Sudah, Bu.
Bagus sekali ya kelompok 1, jawabannya sudah benar. Ada lagi Mbak Agil? Dilanjutkan sama Mas Agus, Bu. Baik, silakan Mas Agus melanjutkan. Baik, Bu. Untuk gambar yang ketiga, penyakit tekanan darah atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Terus untuk gambar yang keempat, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Terus untuk gambar yang kelima adalah penyakit jantung koroner. Gangguan ini disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronea. Sudah, Bu. Bagus sekali ya kelompok 1, jawabannya sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2, silahkan presentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Baik, Bu. Untuk gambar pertama yaitu anemia atau kurang darah. Dan untuk gambar kedua yaitu hipertensi atau tekanan darah rendah, Bu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Agita. Silakan Mbak Gita. Ya, saya izin menambahkan, Ibu. Untuk yang gambar ketiga itu penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Lalu yang keempat ada leukemia atau kanker darah. Dan gambar kelima yaitu penyakit jantung koroner. Sudah, Ibu. Bagus sekali kelompok 2, jawabannya juga sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan anak-anak, mari kita ulas kembali materi apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, tadi kita belajar tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, cara menentukan amanat pantun, dan macam-macam pantun. Untuk pengertian dari pantun adalah satu di antara banyak jenis puisi lama yang dikenal oleh orang terdahulu atau telah dikenal oleh orang sejak lama sekali. Untuk menentukan ciri-ciri dari pantun adalah yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Baris 1 dan 2 merupakan sambiran, baris 3 dan 4 merupakan isi, bersajak ABAB, dan satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan untuk cara menentukan amanat dari pantun, yang pertama, bacalah dengan seksama pantun tersebut. Amanat pantun terdapat di baris 3 dan 4. Jika sudah menemukan pesan dalam pantun tersebut, tulislah amanat pantun menggunakan kata-katamu sendiri. Yang selanjutnya ada macam-macam pantun. Tadi ada 5 ya. Yang pertama ada pantun nasihat, kedua ada pantun jenaka, ketiga ada pantun anak, keempat ada pantun agama, dan yang terakhir ada pantun teka-teki. Yang kedua, kita tadi juga belajar tentang pengertian sistem peredaran darah, gangguan-gangguan peredaran darah, organ-organ peredaran darah, dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Dan untuk pengertian dari sistem peredaran darah adalah sistem organ yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Untuk organ-organ peredaran darah, tadi ada jantung dan pembuluh darah. Gangguan-gangguan yang ada pada peredaran darah ada anemia, hipotensi, hipertensi, leukemia atau kanker darah, dan jantung koroner. Dan upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah kita adalah yang pertama dengan rutin berolahraga, yang kedua dengan menghindari kebiasaan merokok, yang ketiga mengkonsumsi makanan yang dapat memperlancar sistem peredaran darah, dan yang terakhir ada menghindari makanan yang banyak mengandung gula dan garam. Nah, anak-anak, apakah dari materi yang Ibu sampaikan tadi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Tidak, Ibu. Sudah Tidak ada, jelas. Ibu. Jelas, Ibu. Baik, jika sudah jelas, nanti sesudah pelajaran selesai, kalian silahkan mengerjakan soal evaluasi yang linknya sudah Ibu kirim di grup WA kelas ya. Pengumpulannya maksimal nanti jam 12 siang. Kemudian untuk PR, silahkan kalian secara individu mengerjakan LKPD 1 dan 2 yang sudah Ibu kirim di grup WA kelas ya. Pengumpulannya di pertemuan yang akan datang. Bisa dimengerti anak-anak? Baiklah anak-anak,
jika sudah dimengerti. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin doa. Baik Bu, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai jumpa esok hari. Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya akan menyampaikan konsep TIPEK dan analisis implementasinya dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep TIPEK. Technological Pedagogical Content Knowledge atau TIPEK merupakan kemampuan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan mengintegrasikan strategi pembelajaran dan teknologi. TIPEK merupakan analisasi technological knowledge yang digunakan dalam pembelajaran untuk mengintegrasikan content knowledge, dan pedagogical content knowledge menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga menarik. Dalam proses pembelajaran yang dimaksud, bukan hanya mengutamakan penguasaan kognitif, melainkan juga sikap dan pembentukan karakter serta didik. Pembelajaran tadi sudah dilaksanakan secara daring menggunakan alat teknologi seperti laptop dan juga menggunakan aplikasi virtual meet yaitu Zoom Meeting. Pembelajaran tersebut telah menerapkan konsep TIPEK yang ditunjukkan pada yang pertama ada komponen technological knowledge. Guru sudah memiliki pengetahuan atau kemampuan menggunakan teknologi dengan baik. Kemudian yang kedua ada komponen content knowledge, yaitu guru sudah memiliki kemampuan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Guru menyampaikan secara runtut dan juga jelas. Yang ketiga ada komponen content knowledge. Guru memiliki pengetahuan materi pembelajaran dari mulai pantun, jenis-jenis pantun, amanat, dan juga organ peredaran darah. Yang ada komponen technological pedagogical knowledge, yaitu guru sudah memvariasikan media-media pembelajaran yang digunakan, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga menyenangkan. Tadi guru sudah content knowledge. Guru sudah mengetahui tentang pemilihan teknologi apa yang cocok dengan tujuan pembelajaran dan juga cocok untuk membelajarkan suatu konsep atau materi pembelajaran tertentu. Misalnya tadi pada saat pembelajaran menggunakan PowerPoint, ditambahkan juga beberapa gambar-gambar dan video yang sesuai dengan materi yang dibelajarkan. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu komponen pedagogical content knowledge. Guru sudah memiliki kompetensi pedagogik yang baik. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menganalisis kegiatan pembelajaran HOTS dari kegiatan pembelajaran tadi. Pembelajaran HOTS atau Higher Order Thinking Skill merupakan pembelajaran yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi. Tujuan utama dari pembelajaran ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif, dalam memecahkan suatu masalah menggunakan pengetahuan yang dimiliki, berargumen dengan baik, mampu mengkonstruksi penjelasan, serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks. Melalui HOTS, siswa diharapkan mampu untuk mempelajari hal yang ia tidak tahu, kemudian berhasil mengaplikasikannya pada situasi yang baru. Kemampuan-kemampuan tersebut sangat dibutuhkan bagi generasi muda
untuk menghadapi era industri 4.0 yang memiliki dinamika kerja yang tak menentu. Lingkungan dengan berbagai jenis permasalahan dan beragam asal manusia menuntut kita untuk mudah beradaptasi, sehingga kemampuan ini sangat mendukung. Pembelajaran HOTS ini merupakan pembelajaran yang melibatkan 3 aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu yang pertama, transfer of knowledge, yang kedua, critical thinking and creative thinking, dan yang terakhir, problem solving. Pada pembelajaran yang dilaksanakan pada pembelajaran daring tadi, dapat terlihat beberapa kegiatan yang sudah menerapkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Keterampilan berpikir ini menuntut siswa untuk dapat berpikir lebih tinggi dari sebelumnya atau berpikir lebih kritis lagi dalam kegiatan pembelajaran. Dari kegiatan pembelajaran tadi, yang menunjukkan penggunaan keterampilan pembelajaran HOTS ini sebagai berikut. Yang pertama, guru dan siswa melakukan analisis dan tanya jawab terkait ciri-ciri dan jenis pantun, serta amanat pantun. Kegiatan ini termasuk pada HOTS C4 yang merupakan kegiatan menganalisis, dan HOTS A1 yang merupakan kegiatan menerima, yaitu menanya dan menjawab. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk mengingat kembali sistem peredaran darah manusia. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran yang termasuk pada HOTS C3. Yang ketiga, kegiatan guru dan siswa menganalisis video tentang peredaran darah manusia. Kegiatan ini termasuk pada kegiatan HOTS C4. Selanjutnya, siswa bersama kelompoknya mencoba melengkapi gambar organ peredaran darah manusia dan menjodohkan penyakit peredaran darah dengan penyebabnya dalam LKPD. Kegiatan ini termasuk pada HOTS C4 dan HOTS C6. Selanjutnya, kegiatan di mana siswa melakukan presentasi hasil diskusi kelompok masing-masing. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang termasuk HOTS C3. Yang terakhir, yaitu ada kegiatan di mana siswa dan guru bertanya jawab mengenai bagaimana cara menjaga organ tubuh agar tetap sehat. Kegiatan ini termasuk pada HOTS A1. Ya, sekian analisis video dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk analisis dari video tadi, saya akan menganalisis terkait keterampilan abad 21 atau bisa disebut dengan istilah 4C, communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation. Sebelum saya menganalisis video pembelajaran tadi, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari 4.4C. Yang pertama itu ada communication atau komunikasi. Komunikasi dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah subskill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca dan mendengar. Untuk memastikan pesannya tersampaikan. Terus yang kedua ada kolaboratif atau kolaborasi. Kolaborasi adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting ditetapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dan dalam kehidupannya mendatang. Saat berkolaborasi bersama orang lain, anak akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang di dalam kelompoknya. Terus yang ketiga ada critical thinking and problem solving atau bisa disebut berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis dan pemecahan masalah adalah kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang rumit, mengkoneksikan informasi suatu dengan informasi yang lain, sehingga akhirnya muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari suatu permasalahan. Tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis atau critical thinking ini adalah mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah. Yang keempat ada creativity dan innovation atau bisa disebut kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi adalah kemampuan untuk mengembangkan
melaksanakan dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada orang lain. Bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda. Ya, itu adalah 4 poin dari 4C. Yang selanjutnya saya akan menganalisis dari video pembelajaran tersebut terkait dengan keterampilan abad 21 atau 4C. Yang pertama, aspek komunikasi. Untuk aspek komunikasi dari video pembelajaran tersebut sudah memenuhi keterampilan 4C. Dapat diamati dari video pembelajaran tersebut tadi, seperti pada saat guru mengawali kelas dengan memberi salam, menyampaikan kabar, dan menanyakan kehadiran siswa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga guru yang sedang menjelaskan jenis-jenis dan ciri-ciri pantun, siswa yang mempresentasikan hasil kerja kelompok, guru dan siswa yang menganalisis video pembelajaran, guru yang menjelaskan materi tentang gangguan pada sistem peredaran darah, dan guru yang bertanya jawab dengan siswa mengenai bagaimana cara menjaga organ tubuh agar tetap sehat. Yaitu adalah aspek komunikasi yang diterapkan pada pembelajaran tadi. Terus yang kedua, aspek kolaborasi. Untuk aspek kolaborasi, dari video pembelajaran tersebut sudah memenuhi keterampilan 4C. Dapat diamati dari video pembelajaran tadi, seperti pada saat guru membagi siswa menjadi 2 kelompok, dan setiap kelompok disuruh untuk mengerjakan LKPD. Setiap kelompok disuruh mencoba melengkapi gambar organ peredaran darah manusia, dan menjodohkan penyakit peredaran darah dengan penyebabnya dalam LKPD. Selain itu, aspek kolaborasi juga dapat kita amati pada saat guru bertanya jawab dengan siswa mengenai bagaimana cara menjaga organ tubuh agar tetap sehat. Terus yang ketiga, aspek berpikir kritis dan pemecahan masalah. Untuk aspek berpikir kritis dan pemecahan masalah dari video pembelajaran tersebut sudah memenuhi keterampilan 4C. Dapat diamati dari video pembelajaran tadi, seperti pada saat guru menampilkan hasil PPT, jenis-jenis pantun, kemudian bersama siswa bertanya jawab mengenai ciri-ciri jenis pantun yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Guru juga menampilkan slide presentasi amanat pantun, kemudian bersama siswa menjawab mengenai amanat pantun tersebut. Selain itu, aspek berpikir kritis dan pemecahan masalah dapat diamati pada saat setiap kelompok mencoba mengerjakan LKPD tentang amanat, puisi, dan berdiskusi setiap kelompok. Dan itu aspek berpikir kritis dan pemecahan masalah dapat kita amati pada saat setiap kelompok mencoba mengerjakan LKPD tentang amanat, puisi, dan berdiskusi tentang materi tadi. Guru juga bertanya jawab dengan siswa mengenai bagaimana cara menjaga organ tubuh agar tetap sehat, yaitu tadi analisis dari aspek berpikir kritis dan pemecahan masalah. Terus yang poin terakhir ada aspek kreativitas dan inovasi. Untuk aspek kreativitas dan inovasi dari video pembelajaran tersebut sudah memenuhi keterampilan 4C. Dapat diamati dari video pembelajaran tadi, seperti pada saat guru menjelaskan menggunakan gambar-gambar organ peredaran darah manusia dan menjelaskan dengan PowerPoint. Ya, itu tadi analisis saya dari keterampilan abad 21 atau 4C. Dalam video pembelajaran tersebut menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Dalam penerapan model pembelajaran problem-based learning terdapat beberapa langkah-langkah. Di antaranya yang pertama, orientasi peserta didik, di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau sebuah teks yang untuk memunculkan masalah, motivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Dalam video tersebut, guru sudah menjelaskan mengenai tujuan, logistik yang mengajukan fenomena sebuah teks bacaan untuk memunculkan masalah, di mana guru menjelaskan mengenai bacaan sebuah organ peredaran darah. Kemudian langkah yang kedua, mengorganisasi siswa.
Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dalam mengorganisasikan siswa, guru membagi 2 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 2 anak. Serta dalam pembelajaran tersebut, guru juga menjelaskan mengenai tugasnya secara jelas yang berhubungan dengan masalah tersebut, yaitu mengenai gangguan pada organ peredaran darah pada manusia. Guru menjelaskan tugas yang diberikan yaitu mengenai LKPD yang nantinya akan dikerjakan oleh anak-anak secara mandiri. Kemudian langkah yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Merupakan guru dapat mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran tersebut, guru meminta kepada setiap kelompok untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan gangguan pada organ peredaran darah pada manusia. Tadi guru menyuruh anak-anak untuk mencari informasi tersebut melalui internet atau buku. Kemudian setiap kelompok mendiskusi dan menganalisis mengenai organ peredaran darah pada manusia dan apa saja gangguannya. Kemudian langkah keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Merupakan guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, kemudian mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Dalam pembelajaran tersebut, melalui hasil diskusi, guru meminta setiap kelompok membuat laporan hasil diskusi dalam bentuk tulisan seperti yang sudah tadi saya Mbak Agil tayangkan. Kemudian yang kelima, langkah kelima menganalisis dan pengevaluasian proses, di mana guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Dalam video pembelajaran tadi, guru menilai atau mengevaluasi proses dengan menyuruh setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Selain itu juga, guru memberikan soal evaluasi yang dibagikan melalui WhatsApp grupnya. Selain itu juga, dalam video pembelajaran ini menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu yang pertama, metode diskusi. Dalam pembelajaran ini menggunakan metode diskusi, di mana sebelumnya sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Pada kelompok tersebut, guru memerintahkan untuk mendiskusikan mengenai gambar-gambar yang telah disajikan oleh guru. Selain itu juga mendiskusikan mengenai masing-masing organ peredaran darah beserta gangguannya. Kemudian metode yang kedua yaitu metode tanya-jawab. Dalam pembelajaran, guru sudah menggunakan metode tanya-jawab, di mana dalam pembelajaran tersebut guru menanyakan dalam materi bahasa Indonesia seperti apa itu pantun, apa sih ciri-ciri pantun, dan ada berapa macam pantun. Kemudian siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Kemudian metode yang ketiga yaitu ada metode ceramah. Dalam pembelajaran menggunakan metode ceramah, di mana seorang guru menyampaikan materi pembelajaran melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Guru menyampaikan materi diantaranya yaitu mengenai macam-macam dari pantun, kemudian mengenai apa itu organ peredaran darah, serta apa saja gangguan yang terjadi pada peredaran darah, dan upaya-upaya apa saja untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Kemudian metode yang keempat yaitu penugasan. Dalam pembelajaran menggunakan metode penugasan, di mana memberikan tugas kepada peserta dengan tujuan untuk merangsang agar peserta didik aktif belajar. Dalam pembelajaran ini, tadi guru memberikan penugasan berupa LKPD secara mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis metode dan model pembelajaran. Terima kasih.